Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Putra. Saya akan menjelaskan tentang penugasan UAS akuntansi. Untuk yang pertama, yaitu membuat kode. Pertama-tama, membuat susunan kode perkiraan atau rekening pada set UAS. Lalu memberi nama range kode perkiraan. Caranya yaitu beri nama range kode perkiraan akuntansi dengan cara sorot range A4 B38. Lalu pilih menu insert, name, define, dan ketik nama kode underscore rate pada kontak name in workbook, kemudian klik OK. Selanjutnya yaitu neraca awal, yaitu untuk membuat formal neraca awal per 30 November 2009 pada sheet 2. Isi nama rekening secara otomatis dengan rumus sel B6 atau flop cup dalam kurung A6, kode underscore rekening, 2,0 tutup kurung. Yang ketiga yaitu memasukkan data neraca saldo per 30 November 2009 dengan cara data neraca saldo per 30 November 2009 sebagai berikut, yaitu jumlahkan total kolom debit dan kredit pada baris ke-24 dengan rumus sel C24 sama titik 2 sama dengan SUM dalam kurung C6 C23 sel D24 sama dengan sum dalam kurung D6 D23. Selanjutnya yaitu ganti nama set 2 menjadi NRC awal dengan cara pilih menu format sheet, rename, ketik NRC underscore awal sebagai pengganti nama set 2, kemudian tekan tombol enter. Selanjutnya yaitu jurnal umum. Pertama-tama kita akan membuat jurnal umum. Buatlah format jurnal umum pada set 3 seperti berikut, yaitu dengan cara ganti nama set 3 menjadi jurnal umum dengan cara pilih menu format set, rename, ketik jurnal umum, kemudian tekan tombol enter. Yang ketiga yaitu memunculkan nama rekening secara otomatis pada kolom nama perkiraan. Yang keempat yaitu isi rumus dengan fungsi lookup pada sel B6 sebagai berikut. Pada sel B6 titik 2 sama dengan lookup dalam kurung C6, kode underscore rate 2,0. Yang kelima, jika penulisan rumusnya benar maka akan muncul tanda pagar N atau A. Copy rumus tersebut sejumlah baris yang dibutuhkan. Dalam contoh ini, copy sampai baris ke 106. Yang keenam, ialah isi jurnal umum dengan ketentuan sebagai berikut. Isi kolom tanggal sesuai dengan tanggal transaksi. Lalu isi kolom kode rekening sesuai dengan jumlah jurnal transaksi. Selanjutnya yaitu neraca per 30 November 2009 dimasukkan keadaan jurnal umum bulan Desember 2009 atau mulai dari baris yang paling atas dan dianggap sebagai saldo awal. Selanjutnya yaitu isilah semua transaksi yang ada ke dalam jurnal umum sesuai dengan naskah soal. Lalu pada baris terakhir, jumlahkan total kolom yang memberi nama range pada jurnal umum. Yang pertama, sorot jurnal umum dimulai dari kolom tanggal sampai baris terakhir dalam kurung jumlah akhir tidak ikut disorot. Selanjutnya yaitu posting atau buku besar.
Nah, jelaskan ya Bu Cynthia. Pertama-tama, copy jurnal umum ke set for dengan cara blok semua jurnal umum dengan Ctrl plus A. Pilih menu edit, copy, buka set baru. Yang kedua yaitu ganti nama set 4 menjadi BB dengan cara pilih menu format, set rename, ketik BB. Selanjutnya yaitu ganti juga nama tabel jurnal umum pada baris kedua menjadi buku besar. Perhatikan tanda lingkaran pada bantuan gambar di bawah. Yang keempat yaitu hapus jumlah total debit dan kredit yang ada pada baris paling bawah, karena tidak termasuk data yang akan diposting ke buku besar. Yang kelima yaitu urutkan data yang akan diposting memakai data sort dengan cara sorot semua data dimulai dari kolom tanggal, pilih menu data, sort. Setelah itu akan muncul kata kotak dialog sort pada lembar kerja. Isi tawaran yang ada sebagai berikut yaitu masih dalam keadaan terblok, pilih menu data, subtotals, isi kotak dialog, lalu ketik, pilih OK. Selanjutnya yaitu neraca saldo. Apa sih itu neraca saldo? Neraca saldo ialah proses pengiktisaran saldo perkiraan harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya pada periode tertentu. Langkah-langkah untuk menyusun neraca saldo ialah yang pertama yaitu membuat format neraca saldo pada set 5 dengan cara isi kolom kode dengan semua kode rekening yang ada, isi sel berikut dengan rumus sel A7 titik 2 sama dengan flock up dalam kurung B7, kode underscore rekening, 2,0. Selanjutnya yaitu sel C6 sama dengan D sum dalam kurung JU, 4, B6 titik 2 B7. Lalu sel D6 sama dengan D sum JU, 5, B6 sama dengan B7. Selanjutnya sel C7 sama dengan IF dalam kurung C6 D6, C6 sama dengan D6,0. Dan yang terakhir yaitu sel D7 IF D6 C6 D6 C6,0. Untuk memunculkan saldo debit atau kredit secara otomatis untuk semua rekening, sorot range B7 D38 sebagai berikut dengan cara pilih menu data, tabel, isi kotak dialog. Tabel yang muncul sebagai berikut yaitu from input cell, dikosongkan kolom input cell B7 dan pilih OK. Pada baris ke 39, jumlahkan total kolom debit dan kredit menggunakan fungsi SUM untuk memastikan jumlah debit dan kreditnya telah seimbang, yaitu dengan cara sel C39 sama dengan SUM C7 C38 dan sel D39 sama dengan SUM D7 D38. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Untuk membuatnya yaitu ganti nama setnya menjadi C, penyesuaian dengan cara pilih menu format, set, rename, ketik C atau jurnal penyesuaian, kemudian tekan tombol enter. Kemudian memunculkan nama rekening secara otomatis pada tombol nama perkiraan. Isi rumus dengan fungsi flock up pada sel B6. Dengan kode flock up dalam kurung C6, kode underscore rekening, 2,0.
copy rumus tersebut sejumlah baris yang dibutuhkan. Dalam contoh ini, copy sampai baris ke-21. Beberapa isi jurnal penyesuaian yaitu isi kolom tanggal, isi kolom kode rekening, dan isilah semua transaksi penyesuaian yang ada dalam jurnal penyesuaian sesuai dengan naskah soal. Yang kelima yaitu pada baris terakhir jumlah total kolom debit dan kredit pada jurnal penyesuaian untuk memastikan jumlah debit dan kreditnya telah seimbang. Yang keenam yaitu beri nama area jurnal penyesuaian dengan menyorot range A5 E22. Kemudian pilih menu insert name define ketik JP. Selanjutnya yaitu neraca lajur. Langkah dalam menyusun neraca lajur. Pertama-tama membuat form neraca lajur pada set baru. Untuk mempermudahkan pengertian arti rumus, terlebih dahulu diberikan keterangan sebagai berikut. JP singkatan dari jurnal penyesuaian, DNS debit neraca saldo, KNS kredit neraca saldo, DJP debit jurnal penyesuaian, KJP kredit jurnal penyesuaian, dan seterusnya. Yang kedua yaitu isi rumus pada sel A8 lookup dalam kurung B8, kode underscore rekening, 2,0. Rumus ini digunakan untuk memunculkan nama rekening secara otomatis. Copy rumus ini sejumlah baris yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu isi kolom neraca saldo dengan rumus sel 7 disum CU, 4, B7, B8 dan sel D7 sama dengan DSUM dalam kurung JU, 5, B7, B8. Selanjutnya yaitu sel C8 IF C7 D7, C7 D7,0. Sorot range B8 D40 seperti gambar berikut. Pilih menu data tabel, isi kotak dialog tabel yang muncul, lalu pilih OK. Yang keempat yaitu kolom penyesuaian diisi dengan rumus seperti sel F7 sama dengan DSUM dalam kurung JP, 4, E7, E8 dan G7 sama dengan DSUM dalam kurung JP, 5, E7 titik 2 E8 dan sel F8 sama dengan F7, sel G8 sama dengan G7. Nah, yang kelima yaitu neraca saldo setelah penyusunan isi rumus pada sel berikut. Kolom debit pada sel H8 sama dengan IF dalam kurung C8 plus F8 D8 plus G8, C8 plus F8 D8 G8,0 dan kolom kredit pada sel I8 sama dengan IF dalam kurung D8 plus G8 C8 plus F8, D8 plus G8 C8 F8,0 dan copy rumus tersebut sampai ke baris 40. Yang keenam yaitu rugi laba. Isi sel berikut dengan rumus kolom debit pada sel J8 dan kolom kredit pada sel K8. Yang ketujuh yaitu neraca. Isi sel berikut dengan rumus kolom debit pada sel L8 sama dengan IF dalam kurung B8 400,8,0
Dan kolom kredit pada sel M8 sama dengan IF dalam kurung B8 400,8,0. Rugi laba dan neraca. Jumlah total debit dan kredit pada baris ke-42 menggunakan rumus SPM dan menentukan jumlah rugi atau laba yang diperoleh. Selanjutnya yaitu laba rugi. Laporan laba rugi untuk membuatnya yaitu pertama membuat set baru yang seperti tadi. Yang kedua yaitu buat format laporan rugi laba sebagai berikut, yaitu dengan cara nama perkiraan diambil dengan fungsi VLOOKUP pada sel B6 sama dengan VLOOKUP dalam kurung A6, kode underscore 2,0. Yang keempat yaitu jumlah angka diambil dari neraca lajur pada kolom rugi laba seperti contoh yaitu C6 sama dengan lajur tanda seru 26. Laporan laba ditahan. Buatlah set baru dan buat format laporan laba ditahan sebagai berikut, yaitu cara pengambilan angka pada laporan laba ditahan sama dengan cara di laporan rugi laba. Kurang lebihnya itu yang bisa saya jelaskan tentang materi tersebut. Jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.